Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk selalu berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Pada dasarnya, kita itu bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu orang yang pikirannya rumit, ruwet, muyek, dan orang yang pikirannya sederhana, tidak macam-macam. Orang yang pikirannya muyek, ruwet, biasanya tidak bahagia. Selalu ada pertentangan di dalam dirinya. Dia sendiri bingung. Kalau yang parah, ujungnya bisa depresi. Karena memang pikiran itu bertentangan terus. Kalau saya memutuskan untuk melakukan A, berarti tidak bisa memilih B. Ya karena A tidak bisa bersama-sama dengan B. Pikiran selalu seperti itu. Karena pikiran bekerja berdasarkan penggolongan. Ini laki-laki, kita tahu laki-laki. Yang ini perempuan. Pikiran bekerja berdasarkan penggolongan. Ketika ketemu yang laki-laki sekaligus perempuan, pikiran kita bingung. Itu contoh sederhana. Tapi banyak hal yang lain juga seperti itu. Saya memilih pekerjaan ini, tetapi berarti waktu saya habis untuk mengerjakan pekerjaan yang saya pilih itu, dan tidak bisa mengerjakan hal yang lain. Karena tidak bisa pada saat yang sama melakukan dua hal yang berbeda di tempat yang berbeda. Karena itu orang yang pikirannya muyek banyak, dia pasti pusing sendiri. Sementara orang yang pikirannya sederhana, dia lebih tenang, lebih lega. Karena lebih mengandalkan intuisi, lebih mengandalkan hati. Hidup tidak sepenuhnya bisa dimengerti. Karena hidup sebetulnya yang paling penting adalah dialami, disyukuri, dinikmati. Semuanya sudah ada. Dan memang ketika kita berpikir, kita tidak bisa sadar. Orang yang sedang berpikir tidak sadar. Bahkan kadang-kadang dia melakukan apapun dia tidak menyadarinya, seperti tidur. Sebaliknya, orang yang sadar, dia tidak berpikir. Nah, di sini penting sekali mencoba menata pikiran dan mengurangi pikiran supaya tidak muyek. Karena pikiran yang muyek itu adalah sumber penyakit, sumber derita. Dan pikiran itu tidak menyelesaikan apa-apa. Karena memang ada persoalan yang bisa diselesaikan dengan berpikir, tetapi banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan berpikir. Banyak hal yang bisa selesai dengan sendirinya, dengan dijalani, dengan dialami dan disyukuri. Karena yang berperan dalam hidup kita bukan hanya kita. Ada orang lain, ada alam semesta, dan terutama ada Tuhan. Maka penting kita bisa mengatasi pikiran yang muyek. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memegang beberapa prinsip hidup sederhana. Saya sendiri mempunyai prinsip hidup sederhana. Prinsip yang pertama yang bisa menyederhanakan pikiran adalah apapun yang terjadi, bersyukur. Nah, itu salah satu yang bisa menyederhanakan pikiran. Jadi ketika pikiran muyek kiri kanan lalu menjadi pusing sendiri, duduk sebentar, ambil nafas, lalu mengambil satu prinsip. Prinsip hidup sederhana. Salah satunya adalah apapun yang terjadi, bersyukur. Dan ternyata ajaib, ketika bersyukur malah menjadi lebih tenang, lebih lega. Prinsip lain yang sering saya pegang adalah I choose to live in love.
Saya memilih untuk hidup dalam kasih. Jadi kalau mulai muyek, merasa tersinggung, merasa tersakiti, merasa yang saya lakukan sia-sia, tidak dihargai, duduk tenang dulu, diam dulu, dan kemudian mengambil prinsip hidup sederhana. I choose to live in love. Banyak hal yang bisa dipegang supaya bisa menyederhanakan pikiran. Banyak sekali. Tuhan Yesus sendiri memberikan beberapa prinsip yang bisa kita pegang untuk menyederhanakan pikiran. Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, sudah. Kalau lagi muyek, pegang kata-kata Tuhan itu saja. Lalu kita bisa lebih tenang. Memang kemudian kita tidak mengerti. Mesti bagaimana? Pikiran kita terutama tidak mengerti. Tidak apa-apa. Karena ketika kita berpegang pada prinsip hidup sederhana yang bisa membuat kita lebih sederhana dalam berpikir, sebetulnya pada saat itu kita berpindah, shifting. Berpindah dari hidup berdasarkan pikiran kepada hidup berdasarkan iman. Karena kadang-kadang pikiran tidak bisa menjawab seluruh persoalan. Bagaimana bisa bersyukur ketika situasinya dalam situasi yang seperti ini? Pikiran kita tidak ngerti. Tetapi hati kita bisa mengerti. Allah sudah nggak apa-apa. Yang penting bersyukur. Persoalan tidak selesai, ya nanti bisa selesai. Nyatanya kita dulu mengalami persoalan hebat. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Toh bisa lewat juga. Nah, hati kita bisa begitu. Ketika kita memegang prinsip hidup sederhana, kita berpindah dari hidup berdasarkan pikiran kepada hidup berdasarkan iman. Dan banyak sekali. Ada teman saya yang mengatakan, apapun yang terjadi, I love you. Nah, itu salah satu bentuk prinsip hidup sederhana. Sehingga kemudian dia sadar ketika mulai sakit hati, tersinggung, mulai dendam, mulai mau membalas, ingat prinsip hidup itu. Apapun yang terjadi, I love you. Itu membebaskan dan kemudian membuat kita menjadi hidup lebih luas cakrawalannya karena tidak hanya berdasarkan pikiran. Pikiran kita itu memang muyek. Coba saja seandainya suami istri, siapapun itu, entah suaminya, entah istrinya, mendapat satu informasi saja. Tapi kemudian satu informasi itu dipikirkan terus. Waduh, jangan-jangan dia ini punya affair ya. Oh, jangan-jangan dia menyembunyikan sesuatu. Nah, lalu muyek. Padahal belum tentu. Hanya satu informasi saja. Tetapi pikiran kita bisa mengembangkannya sampai menjadi muyek sendiri. Pada saat seperti itu, tenang sebentar, lalu ambil satu prinsip hidup sederhana. Saya berjanji pada waktu menikah dulu untuk mencintaimu, full stop, tanpa syarat, tanpa batas waktu. Nah, itu juga bisa menolong prinsip hidup sederhana. Banyak hal dalam hidup ini tidak bisa selesai dengan dipikirkan. Bahkan kebanyakan apa yang terjadi dalam hidup ini tidak harus dipikirkan. Memang hidup itu tidak harus dipikirkan, tetapi disadari, dialami, dan disyukuri. Karena segala-galanya sudah diberikan kepada kita. Apapun sudah diberikan. Yang membuat kita tidak cukup karena kita berpikir tidak cukup. Kalau kita berpikir bahwa hidup ini cukup, ya cukup. Semua sudah diberikan. Alam semesta ini begitu kaya. Dipakai oleh semua orang. Setiap orang menggunakannya cukup, berlimpah-limpah. Tetapi pikiran kita yang seringkali merasa tidak cukup dan tidak pernah bisa memenuhi pikiran kita sampai cukup. Tidak pernah. Kecuali kita sendiri yang kemudian mengambil prinsip hidup sederhana. Cukup. Saya tidak perlu apa-apa. Bersyukur saja, semuanya sudah ada. Nah, baru kemudian cukup. Maka, bagaimana cara mengatasi pikiran yang muyek?
ambil prinsip hidup sederhana, apapun itu. Dalam hal cinta, apapun itu, I love you. Dalam hidup menghadapi persoalan, apapun yang terjadi, saya akan bersyukur. Nah, seperti itu. Apapun yang terjadi, I choose to live in love. Apapun yang terjadi, I trust you. Bisa. Dengan prinsip hidup sederhana itu, kita bisa menjadi lebih damai, lebih tenang, dan lebih sadar. Karena ketika kita berpikir muyak, kita tidak sadar. Dan ketika kita tidak sadar, kita kehilangan keindahan peristiwa yang terjadi atas hidup kita. Tetapi ketika kita sadar dan kemudian fokus, maka kita bisa menikmati kehidupan yang begitu indah, begitu kaya. Karena memang hidup ini tidak hanya untuk dipikirkan, tetapi untuk dialami, untuk dirasakan, untuk disadari dan disyukuri. Karena terutama kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.